Di balik hiruk-pikuk perang ada kisah yang tidak terungkap. Beberapa hewan ini dengan insting dan kesetiaan mereka turut menulis sejarah yang ada di Perang Dunia. Siapa sangka mereka adalah pahlawan yang tidak terduga di medan perang. Dalam video ini kita akan membahas beberapa kisah heroik hewan yang pernah membantu manusia di dalam Perang Dunia. Dan mungkin sebagiannya tidak Anda ketahui sama sekali. So, simak baik-baik video ini sampai habis supaya Anda tidak penasaran. Oke, kita mulai dengan kisah Wustek, beruang pembawa munisi peluru di medan perang. Wustek adalah seekor beruang coklat surya yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan mungkin akan terdengar seperti plot film atau bahkan sebuah disinformasi. Namun, percayalah bahwa beruang tersebut benar-benar ada dan sampai kini diabadikan dalam bentuk patung serta film dokumenter. Pertualangan Wustek dimulai ketika tentara Polandia bertemu dengan seorang anak yang membawa beruang kecil di Iran pada tahun 1942. Para tentara ini merasa kasihan karena beruang tersebut terlihat lelah dan kelaparan. Bertahan hidup bukanlah hal yang mudah mengingat ibu beruang ini sudah ditembak mati oleh pemburu. Oleh karena itu, mereka membeli beruang tersebut dengan menukarkan beberapa koin Persia, coklat, pisau tentara Swiss, dan sekaleng daging sapi. Dan ternyata sejumlah tentara itu merupakan sekelompok tawanan yang sedang dibawa dari Gulag Siberia melewati Timur Tengah sampai Alexandria, Mesir. Setelah itu mereka dikirim ke Eropa untuk ikut pertempuran Monte Cassino tahun 1944 di Italia. Wustek diperlakukan sebagaimana orang tua mengurus buah hatinya yang masih kecil. Satu hal yang menjadi lucu adalah fakta bahwa Wustek diberi susu kental encer dengan menggunakan botol vodka yang sudah tua. Selanjutnya, beruang coklat ini pun bertumbuh besar dengan berat sekitar 200 kg dan panjang tubuhnya mencapai 2 meter. Tentara Polandia memang mengadopsi Wustek. Jadi, Wustek mengadopsi kebiasaan para tentara. Ya, ia suka meminum bir meskipun alkohol itu tidak pernah membuatnya mabuk. Ketika diberi rokok, ia pun akan merokok. Bedanya, ia lebih sering memakan puntung rokok ketimbang menghisap rokok. Menurut BBC, Wustek ini senang bermain pertarungan dengan para tentara. Situs British Library menambahkan bahwa ia memiliki sifat yang lembut sehingga dia tidak pernah melukai orang lain. Beruang coklat yang diadopsi pada tahun 1942 ini dipercaya resmi dianggap sebagai prajurit Korps II Polandia sebelum mereka berangkat ke Italia. Bahkan, dia memiliki nomor identifikasi, pangkat prajurit, dan buku khasnya sendiri, meskipun ia dibayar dengan makanan. Banyak yang mengatakan bahwa Wustek ini berperan dalam membawa box berisi amunisi artileri menuju garis terdepan dalam medan pertempuran. Tindakan tersebut memang terdengar keren, akan tetapi informasi itu belum tentu benar. Secara umum, sejarah yang panjang mengakibatkan sulitnya menemukan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Dimitir Saulugo, tentara yang terlibat dalam perawatan Wustek, mempunyai anak bernama Andy Saulugo. Menurut Andy, Hendrik Jakarewicz selaku anggota perusahaan transportasi ke-22 pernah mengatakan bahwa beruang tersebut hanya membawa peti amunisi kosong dan selongsong peluru. Lalu, apakah hal ini memiliki arti bahwa Wustek tidak berkontribusi sama sekali? Well, hal itu juga tidak benar, sebab keberadaan Wustek sendiri telah menjadi penambah semangat dan motivasi untuk para prajurit. Ujix Narevsky yang pertama kali bertemu dengan beruang itu sebagai seorang prajurit berusia 17 tahun berkata, "Aku merasa bahwa ia adalah kakak laki-laki saya. Selama hari-hari perang, saya sangat sulit. Kehadirannya bagi kami dari sudut pandang psikologi menjadi sangat penting untuk kami." Sepanjang hidupnya, Wustek ini memang kerap berbuat onar. Wustek diduga pernah mencuri pakaian dalam perempuan dan memakan apapun yang terlihat enak di dalam gudang makanan. Selain itu, ia juga belajar memasuki gubuk mandi dan menyalakan pancuran mandi. Hal itu menjadi masalah karena air tersebut dibagi berdasarkan jatah. Jadi, kepandaian beruang besar ini terkadang mengakibatkan kekurangan air. Segudang ulah Wustek menghasilkan segudang cerita juga.
Oleh karenanya, keberadaan Wustek ini makin melekat dalam memori dan hati para prajurit. Namun, setiap perjalanan pasti ada destinasinya. Pertualangan Wustek pun berakhir di Skotlandia. Setelah perang berakhir, beruang ini menetap di Skotlandia sampai akhir hayatnya pada tahun 1963 di usia 21 atau 22 tahun. Diduga kematian Wustek adalah akibat dari kerusakan pada kerongkongan karena hobinya untuk menelan puntung rokok. Sampai sekarang dan masa yang akan datang, nama Wustek tidak akan terlupakan. Beruang coklat ini sudah diabadikan lewat berbagai patung, film dokumenter, tulisan, dan video. Namun, satu fakta yang paling menarik tentang Wustek adalah fakta bahwa dia tidak terbunuh sama sekali dalam misinya. Padahal dia mengantarkan amunisi tersebut sampai di depan baris pertempuran. Dan tebak, menurut para prajurit, dia bahkan tidak takut sama sekali dengan tembakan selagi dalam menjalankan tugasnya. Ya, mungkin Wustek ini dilindungi oleh keberuntungannya yang sangat luar biasa. Lalu ada Sher Ami, merpati penyelamat ratusan tentara pada Perang Dunia Pertama. Sher Ami merupakan burung merpati yang menyelamatkan hampir 200 prajurit di medan pertempuran pada Perang Dunia Pertama. Tugasnya sebagai merpati pos. Tepatnya 3 Oktober 1918, pertempuran Meuse-Argonne di medan perang Prancis. Di mana di lokasi tersebut terdapat satu batalion Angkatan Darat Amerika Serikat yang tersisa kurang dari 200 orang terkepung oleh pasukan Jerman. Kondisinya cukup kacau. Bahkan batalion ini mendapat serangan dari tentara Amerika Serikat sendiri yang tidak tahu posisi mereka. Dalam kekacauan tersebut, harapan terakhir ada di seekor merpati pengantar pesan yang dinamakan Sher Ami. Dalam rangka ingin menyampaikan pesan kepada sekutunya, mereka pun melepas burung itu melewati kawasan musuh guna menyampaikan pesan keberadaan batalion tersebut. Sher Ami membawa pesan yang diikatkan pada kakinya. Sepanjang jalan, Sher Ami mengalami cedera parah. Ia terbang jauh 40 km tanpa berhenti sama sekali. Dan dia pun sampai di markas tentara Amerika Serikat dengan luka peluru di tulang dada. Dan satu matanya juga buta. Tabung pesan SOS dari batalion tersebut tergantung di salah satu kakinya yang hancur. Pesan yang dibawa oleh Sher Ami berhasil mencapai markas sekutu. Dan penembakan oleh sekutu pun dihentikan dalam seketika. Dan inilah isi pesan yang diantarkan oleh Sher Ami. Kami berada di sepanjang jalan yang sejajar dengan 276,4. Artileri kita sendiri menjatuhkan rentetan tembakan langsung ke arah kita. Demi Tuhan, hentikan. Berkat pesan yang berhasil diantar oleh Sher Ami inilah, markas sekutu menghentikan penembakan seketika. Akhirnya para prajurit yang terkepung dan sudah putus asa tersebut berhasil ditemukan. Mereka semua kembali ke tempat yang aman. Kisah ini begitu terkenal dalam sejarah Angkatan Darat Amerika Serikat. Bahkan Jenderal John Pershing, jenderal paling legendaris sekutu di Perang Dunia Pertama, memberikan hormat kepada Sher Ami saat hendak dikirim kembali ke Amerika Serikat dan memberikan pernyataan singkat bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu membalas jasa dari burung ini. Pada tanggal 13 Juni 1919, Sher Ami mati di Fort Monmouth, New Jersey, akibat sejumlah luka yang didapatkannya saat menjalankan misi terakhir di Prancis. Tubuhnya diawetkan dan dipajang di Smithsonian National Museum of American History, Washington DC. Dan Sher Ami sendiri adalah spesies dari Columba liva domestica. Catatan masa perang dari Korps Sinyal Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan Sher Ami merupakan merpati betina. Meski begitu, selama 1 abad lebih, Museum Smithsonian selalu menyebut Sher Ami sebagai merpati jantan. Dan akhirnya, melalui analisis DNA modern yang dilakukan pada Juli 2021 lalu, misteri terungkap oleh tim kurator dan ilmuwan. Pihak Smithsonian secara meyakinkan telah mengidentifikasi Sher Ami sebagai merpati jantan. Stubby, anjing dengan jabatan sersan yang berjasa untuk Amerika. Selama keikutsertaan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama, Sersan Stubby telah memberikan banyak bantuan untuk para tentara. Dia diklaim sebagai prajurit yang sangat pemberani dan memenangkan banyak medali, bahkan sebelum mencapai usia 2 tahun. Awalnya, Stubby itu merupakan anjing liar yang berkeliaran saat sesi pelatihan tentara di Connecticut atau di Amerika Serikat pada tahun 1917. Seorang tentara bernama Kopral Robert Conroy menyukainya dan memutuskan untuk memanggilnya Stubby karena ekornya yang pendek.
Ketika Conroy harus pergi bertugas, ia pun tidak ingin meninggalkan Stubby. Jadi ia menyelundupkannya ke dalam kapal. Dengan begitu Stubby bisa ikut serta ke Prancis bersamanya. Karena sudah terlanjur ikut serta, Stubby pun dilibatkan untuk mengambil bagian dalam banyak pertempuran, termasuk dalam pertempuran Marne dan pertempuran Ketio Thierry. Tetapi bukan karena sembarangan diajak, Stubby memang memiliki sejumlah keterampilan yang bermanfaat bagi para prajurit. Stubby memiliki pendengaran yang baik dan ia tahu kapan musuh datang, bahkan dari jarak yang masih jauh. Karena memang anjing memiliki indera penciuman yang lebih bagus daripada manusia, Stubby pula dapat mendeteksi bau gas yang berbahaya. Selain itu, sebagai sisi baiknya ia juga kerap menghibur tentara yang sekarat dan terluka dalam pertempuran. Keterampilan dan keberanian Stubby itu lantas menyentuh banyak orang. Ia mendapatkan banyak penghargaan dan banyak orang yang ingin memberikannya penghormatan atas semua kerja kerasnya. Stubby mendapatkan begitu banyak popularitas dalam hidupnya. Sehingga surat kabar The New York Times pun menulis artikel khusus untuk merayakan hidupnya. Sersan Stubby pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1926 ketika dia masih berusia sekitar 10 tahun. Dan untuk jasa-jasanya bagi Amerika, maka dia pun dibuatkan patung sebagai penghormatan terakhir. Nah, itulah 3 hewan terpopuler yang pernah membantu manusia saat Perang Dunia Pertama. Walaupun perang bukanlah sesuatu yang baik, hanya saja terasa lucu bahwa saja hewan bisa ikut mengambil peran dalam situasi tersebut. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi wawasan seputar dunia fauna. Well, see you on next video.